40 tahun itu kita doanya Rabbi Auzi'ni an ingat mensyukuri nikmat tidak ini. Tapi efek berikutnya adalah bekerja yang kira-kira ya 11-12 dengan nikmat. Kayak bukan amal soleh itu sama dengan yang ada. Tidak hanya saya karena alifan ini misalnya jadi besar gitu, halanya lebih besar. Ini adalah bentuk kesyukuran. Tapi kemudian
bekerjalah wahai keluarga Daud sebagai bentuk kesyukuran. Sama juga dengan ini, wa an a'mala sholihan tardahu, dikasih catatan penting. Karena tidak semua kegiatan kita itu diridhoi oleh Allah. Kadang karpe sedekah, tapi ternyata sedekah ke janda, akhirnya terus dinikahi. Nah kan beda maksudnya kan. Itu kalau Gus Bahak ceritanya gitu kadang ya. Jadi kadang itu maksudnya baik, tapi tidak tardahu, tidak diridhoi oleh Allah. Kadang maksudnya berinfak, tapi maksudnya ternyata bukan karena Allah. Nah ini tentu tidak dikehendaki. Makanya wa an a'mala sholihan tardahu, yang kau ridhoi. Ini penting. Jadi tardahu itu menyebabkan kita menjadi ikhlas. Ya sudah, kalau memang sudah dilepas ya sudah. Allah yang akan mengganti. Kemudian wa aslih li fi dzurriyyati, yang keempat, dan perbaikilah keturunanku. Berarti syariat Islam itu sangat memperhatikan kedua orang tua, hubungan kita dengan kedua orang tua, dan hubungan kita dengan anak-anak cucu kita. Kita harus memastikan ya, kalau kedua orang tua kita insya Allah soleh-solehah ya semuanya ya, mendoakan terus pada kedua orang tua, tapi juga mendoakan ke anak juga harus. Wa aslih li fi dzurriyyati, perbaikilah keturunan. Bahasanya perbaikilah, artinya kita yakin bahwa anak-anak kita itu belum ideal. Husnudzon itu berarti tawadhu ya, tawadhu, bukan kok harus merasa baik enggak, tapi perbaikilah terus. Kalau dia baik berarti lebih baik, kalau lebih baik berarti sangat baik, dan seterusnya. Kemudian wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Nah ini bentuk dari pernyataan berikutnya, sesungguhnya aku bertaubat kepadamu dan sesungguhnya aku termasuk orang yang menyerahkan diri. Jadi ada 4 poin ya. 4 poin inilah yang sebenarnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ketika hubungan sosial kita baik maka bisa maksimal. Hubungan sosial tidak ada hil ya, harapannya tadi ketika kita halal bihalal tidak ada hil, tidak ada suudzon, tidak ada apa, maka menjadi maksimal. Maka itulah kenapa perlu ada halal bihalal itu di situ sebenarnya, karena dengan halal bihalal menjadikan kita amalnya lebih optimal. Yang tadinya kalau dijadikan satu tim tidak mau gara-gara sudah halal bihalal, tidak seperti yang saya bayangkan, suudzon saya selama ini keliru ternyata, kan gitu kan. Nah akhirnya kemudian menjadi lebih nyaman dan seterusnya. Yang tadinya ternyata kurang bersinergi, akhirnya bersinergi, akhirnya maksimal semua. Sehingga harapannya seperti yang dilakukan Nabi Sulaiman. Beliau kemampuannya 100 tapi enggak 100 lah. Beliau kemampuannya 80 tapi pengen melakukan sesuatu yang 100. Nah ini, meskipun akhirnya tidak bisa, tapi kan lihat bagaimana beliau mencontohkan. Jadi beliau punya 80 tapi pengen memberi 100. Nah ini yang luar biasa sebenarnya. Meskipun akhirnya ya tadi itu tidak diberikan kenyataan fakta pertama oleh Allah, beliau langsung sujud taubat pada Allah. Ternyata memang sulit merawat makhluk-makhluknya itu kan gitu kan. Jadi baru 1 hari mau ngasih makan saja satu makhluk Allah yang ikan yang besar di lautan itu aja sudah tidak cukup kan gitu. Apalagi ngurusi semuanya. Yang beliau waktu itu 3 bulan mencari segala macam makanan itu ya, 3 bulan. Nah, Allah saja dalam sehari semuanya sudah diselesaikan. Artinya terlalu jauh, meskipun kerajaan beliau sudah levelnya internasional saat itu ya, bahkan disebutkan bahwa raja umat Islam yang terbaik dan belum pernah tersaingi itu ada 2 yang umat Islam itu. Pertama Sulaiman itu, yang kedua Zulkarnain. Zulkarnain yang membuat Sat Ya'juj Ma'juj itu, yang menutup Ya'juj Ma'juj dari dari kelakuan mereka yang suka merampok dan sebagainya. Mereka dikasih penghalang dari cor baja ya, maksudnya mereka tidak bisa keluar. Nah itu yang bikin adalah Zulkarnain. Setara lagi kan, syukurnya setara dengan kemampuannya. Nah itu kan. Makanya umat Islam akhir zaman dikatakan syukur betul kalau bisa menguasai dunia sebenarnya. Maka menguasai dunia di mana? Kita aja dijadikan bulan-bulanan oleh orang-orang kafir kan gitu. Nah ini perlu sinergi kayak gini, menjadikan generasi, menciptakan generasi yang hebat,
perlu dana, perlu apa segala macam, kemudian dana juga perlu muter, dan itu juga perlu orang-orang yang muter terus. SDM itu diciptakan terus sampai akhirnya kita benar-benar menjadi pemimpin dunia, intinya seperti itu. Nah, maka dulu saya pernah ya, ini mungkin Mas siapa yang dari Bang Jateng Boyolali tadi suruh ngobrol ya. Dulu UIN Salatiga, kebetulan saya di UIN Salatiga juga Pak ya. Dulu kami di UIN Salatiga itu pernah mendatangkan perwakilan dari IDB. IDB perwakilan Jakarta kami undang karena ingin ya kalau bisa sekaligus ada sinergi dengan UIN Salatiga. Kemudian waktu itu beliau bercerita, jadi kami itu kalau punya program dunia ya, IDB Islamic Development Bank ya, kalau punya program itu kami tidak sampaikan langsung, tapi kami sekretkan, dirahasiakan. Kenapa? Begitu kami buka sedikit, maka reaksi negara-negara maju itu langsung menghantam kami. Sampai segitunya, jangan dikira kita itu tidak ada permainan dengan mereka. Begitu kita punya program, IDB kan punya program bagaimana supaya umat Islam di seluruh dunia itu mereka kampus-kampusnya yang sains dan teknologi itu dikuatkan dan mereka siap membackup itu. Sampai segitunya, masuk UIN Jogja pernah dapat, Bandung itu juga banyak yang dapat gitu. Jadi itu dana dari IDB yang intinya sebenarnya menguatkan sains dan teknologi umat Islam. Tapi begitu ini ketahuan, maka negara maju langsung bikin program yang menghambat kita. Luar biasa, caranya begitu. Ini perang dingin kayak gini. Bukan perang fisik memang, tapi perang dinginnya luar biasa. Ini adalah tantangan sebenarnya. Jadi dulu itu Allah itu memberikan doa sebelum Nabi Muhammad ya. Doa dengan asma-asma Allah. Kalau asma itu disebutkan, maka dalam waktu sekejap langsung diberikan oleh Allah. Doa apapun itu dulu ada. Nah sekarang dihapus. Nah kalau tidak dihapus nanti kita kegeeran semua. Doa sidik langsung dikabulkan, kan repot malah jadi sombong. Nah itu ada seseorang yang ahlul kitab itu mengatakan, wahai Nabi Sulaiman, saya bisa memindah singgasanamu sebelum engkau mengejamkan matanya itu sebelum kedip, sebelum mengedipkan matamu. Berarti kan lebih cepat lagi. Berarti berapa menit Bu? Jadi sebelum beranjak dan sebelum mengedipkan itu kan lebih cepat mengedipkan kan begitu kan. Intinya karena nikmat ini luar biasa, bahkan ada stratanya tadi ya, yang nikmat yang sebelum mengedipkan juga punya. Kalau itu tidak berhasil, sebelum beranjak juga punya. Itu dipunyai oleh Nabi Sulaiman, meskipun bukan beliau yang mengatakan, yang bisa melaksanakan, tapi kan intinya kan untuk beliau ini. Nah akhirnya beliau mengatakan, hadza min fadli rabbi. Ini adalah dari anugerah Tuhanku. Dia berdua ini asyukuru akbar. Nah beda. Korun ketika mendapat uang, nah ini hati-hati, jangan sampai kita lebih cenderung ke korun. Korun ketika mendapatkan uang yang luar biasa, yang sampai kuncinya aja tidak kuat dibopong berapa orang itu? 7 orang kuat, kunci dari hartanya itu tidak kuat mereka mengangkat. Itu begitu beliau di atas standar tadi itu ya, maksudnya sudah sampai di level itu, dia mengatakan begini, innama utituhu ala ilmin indi. Ini ada dalam Al-Quran ya. Sesungguhnya aku diberi yang seperti ini itu karena ilmu yang ada dalam otak. Wah sombong sekali Pak. Makanya kalau ada yang bilang seperti itu, ini kan karena memang kemampuan saya. Nah, itu mirip-mirip korun. Mirip-mirip korun kira-kira. Sama sekali tidak usah disebutkan. Meskipun kita punya kemampuan itu. Jadi atau mungkin tidak sampai ke situ ya, tapi mirip-mirip begitu. Ya, salah dewe ra kerja. Nah, misalnya gitu. Hati-hati dengan istilah itu. Emangnya kunci keberhasilan itu kerja seperti yang bilang begitu kan belum tentu dia ikhlas kan begitu kan. Makanya hati-hati dengan kata-kata kita, bisa jadi itu sesungguhnya bentuk dari ketidaksyukuran kita. Nah, saya kira itu mungkin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau terlalu banyak nanti malah disemprit sama Ustadz Elvian nanti
sebelum disemprit saya akhiri. Intinya ini adalah kolaborasi, sinergi, kita saling menguatkan, saling berusaha menciptakan generasi seperti yang disebutkan oleh Allah tadi, wa aslih li fi dzurriyyati, perbaikilah keturunanku. Kalau setiap orang berdoa seperti itu, Allah tidak mungkin mengabulkan, tidak mengabulkan. Makanya kenapa akhir zaman itu diakhiri Allah dengan semua umat Islam harus dibunuh. Kenapa? Karena kalau tidak dibunuh berarti Allah tidak mengabulkan doa kita. Kalau kita doa itu terus, disuruh Allah berdoa itu terus, tiba-tiba harus kiamat. Padahal syarat kiamat adalah harus tidak ada orang yang mengatakan la ilaha illallah. Nah, orang ketemu kan? Maka ending dunia ini menurut hadis adalah yang nanti akan ada angin merah yang di situ menghampiri setiap mukmin yang ada, yang meyakini la ilaha illallah, kemudian mewafatkan mereka dengan wafat yang husnul khotimah. Akhirnya generasi berikutnya yang mereka sudah tidak ada kalimat la ilaha illallah dalam hati mereka, bagi mereka itulah mereka yang akan terkena hari kiamat. Nah, syarul umur ini ya. Jadi makanya ya tadi itu karena tidak ketemu perintahnya suruh berdoa, kita berdoa terus ya, akhirnya tidak kiamat kan karena berdoa terus padahal undang-undangnya harus kiamat ya, akhirnya harus dipotong. Caranya Allah harus dipotong seperti itu. Jadi umat Islam terakhir itu akan diwafatkan semuanya oleh Allah, dan generasi berikutnya itu tinggal generasi yang sudah tidak beriman. Nah, makanya kita pastikan bahwa anak turun kita, anak cucu kita, semuanya itu tetap berada di jalan yang benar, di jalan Allah, sehingga meskipun dekat-dekat zaman akhir pun masih aman, tidak terkena hari kiamat. Nah, saya kira itu demikian. Aku qouli hadza, astagfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.